Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita belum bisa melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah ini yang secara tertib, teratur begitu, karena kita harus lompat jauh ke depan untuk merespon sekaligus jawaban atas kejadian yang belakangan ini cukup viral. Jadi kita lompat jauh ke depan, tidak melanjutkan pertemuan sebelumnya, tapi tetap tidak jauh-jauh dari pembahasan sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi kita yang mulia, manusia terbaik yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Mari kita awali dengan bacaan basmalah, diseruput dulu para jemaah. Bismillah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan orang-orang Yahudi, pertama kalinya itu adalah di Madinah. Bukan di Mekah, tapi di Madinah. Karena ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, didapati seluruh masyarakat Madinah mayoritasnya muslim. Baik dari kalangan masyarakat Madinah asli Madinah Ansor maupun kalangan masyarakat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang kita kenal dengan nama Muhajirin. Muhajirin dan Ansor mayoritas di Madinah muslim. Memang ada yang tidak, ada yang musyrik, tapi yang musyrik ini ujung-ujungnya ya masuk Islam juga. Jadi yang musyrik ini ujung-ujungnya masuk Islam juga. Walaupun ada yang masuk Islam beneran, ada yang masuk Islam pura-pura, namanya munafik, tapi tetap aja masuk Islam. Jadi dua tabel ini, ini semua muslim mayoritas. Nanti selain berjumpa dengan orang Yahudi di Madinah, pertama kali juga di Madinah itu berjumpa dengan orang munafik. Kalau di Mekah itu hanya berjumpa dengan orang-orang musyrik. Nah, ternyata di antara mayoritas Islam di Madinah ada sekumpulan kecil minoritas Yahudi. Yahudi yang lurus tetap juga mereka masuk Islam. Nah, Yahudi yang nggak lurus, mereka itu tetap beragama Yahudi, tapi hanya minoritas, karena kurang lebih mereka itu cuma 3 suku: Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Ya, supaya ingat, jangan lupa seruput dulu para jemaah.
Maklum haus. Baik. Nah, kalau yang muslim nggak ada masalah. Wong muslim sesama muslim. Lah, yang Yahudi ini gimana kemudian? Oke. Kalau begitu, yang Yahudi ini akhirnya diajak bersepakat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membuat kesepakatan hidup bersama secara damai, membangun bersama, mempertahankan bersama, mengisi bersama. Semua kesepakatannya itu ditulis di Piagam Madinah, Sohifah Al-Madinah, yang menurut sejarawan manuskrip kuno, Piagam Madinah ini adalah the first constitution, the first written constitution in the world. Konstitusi, kesepakatan tertulis pertama kali yang pernah ada di dunia itu adalah Piagam Madinah. Ya, dulu-dulu nggak ada. Yang kuat selalu berkuasa kepada yang lemah. Ya, yang menang selalu melakukan perbuatan yang semena-mena kepada yang lemah, yang kalah. Nah, tapi Piagam Madinah, mayoritas Muslim, minoritas Yahudi diajak untuk hidup bersama. Ini menunjukkan tolerannya ajaran Islam. Nah, isi Piagam Madinah para jamaah ada 47 pasal. Ya. Tapi ada 23 pasal lebih yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Mana ini? Pasal 24. Nah, ini golongan minoritas, ya. Di sini tertulis yang pasal 25 itu, wa inna yahuda bani auf ummatun ma'al mu'minin. Kaum Yahudi Bani Auf itu satu umat bersama kaum mukminin. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum. Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang Islam juga agama mereka. Artinya kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan yang mereka yakini diberi kebebasan. Kebebasan beragama, kebebasan hidup, kebebasan mendirikan tempat ibadah, kebebasan mewariskan agama kepada anak cucunya. Orang-orang Yahudi hidup damai bersama kaum muslimin ketika di Madinah, dilindungi oleh perjanjian Piagam Madinah. Tapi memang dasar Yahudi tukang tipu. Sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Musa sampai ke zamannya Nabi Yakub, sampai ke zamannya Nabi Musa, sampai ke zamannya Nabi Isa, sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke zaman kita, ya, sampai hari kiamat. Nah, ya, Yahudi itu tukang mengelabui karena karakter-karakternya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nah, saya bukakan lagi karakter-karakternya yang akan terus ada sepanjang zaman. Yang pertama, nggak akan ridho kepada umat Islam. Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kedua, senang banget kalau umat Islam itu lemah. Ali Imran 118. Ya. La tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad badatil bagdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya. Jangan jadikan
sahabatmu, pemimpinmu, orang-orang kepercayaanmu itu dari orang-orang di luar kalanganmu, bukan Islam maksudnya. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu, mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian yang ada di mulut mereka, apa yang disembunyikan di dalam hati mereka akbar, lebih besar lagi para jamaah. Ya, makanya Allah sudah jelaskan ya, mereka ini orang-orang Yahudi ini paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Ini surat Al-Maidah 82. La tajidanna asyaddan nas adawa lil ladina amanu. Sungguh kamu dapati orang-orang yang asyad dan nas, yang paling keras adawa permusuhannya lilladina amanu, kepada orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahud walladina asyraku, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Tapi mereka dilindungi oleh piagam Madinah. Kalau mereka berkhianat, piagam Madinah jadi batal. Dan benar, Pak, nggak perlu terlalu lama ya, karena pada tahun kedua Hijriah Yahudi Bani Qainuqa berkhianat. Kan ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Ingat ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Kalau lupa di seruput dulu. Baik. Nah, mereka berkhianat. Yang pertama kali berkhianat adalah Bani Qainuqa. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Kita bahas cepat saja. Saat itu setelah perang Badar, ya. Apakah Rasulullah SAW pernah mengunjungi orang Yahudi? Jawabannya pernah. Tapi apa yang beliau lakukan? Ngobrol, ketawa ketiwi, bincang-bincang, foto bersama, atau bagaimana? Kita lihat riwayat ini. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud, setelah Rasulullah SAW mengalahkan orang-orang Quraisy di perang Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar Bani Qainuqa.